Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumah khususan jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sumah khususan wa asis nahdlatul ulama wa bil khusus Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi. Sumah khususan arwah kula panjenengan sedaya ingkang tebih ingkang caket. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumah khususan Bapak Warto Moro Sepahipun dan Parwono. Sumah khususan jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa
huwarrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa anistaghfiru rabbakum fa innaka ghaffarun. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabbi subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Mekaten saha semanten ingkang saged kula dherekaken zikir tahlil ringkas bab menawi wonten kalepatan muga-muga Allah paring pangapunten dhateng kula panjenengan sedaya. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan zikir dan tahlil yang telah diimami oleh beliau dan Halimi. Semoga yang menjadi arwah kita semuanya diberi kemudahan dan juga keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti semuanya kita ketemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat semuanya yang berbahagia, sebelum menginjak acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Dan Mokhtar untuk melaksanakan lagu Indonesia Raya dan juga Hilal Waton. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Ansor Banser Satparyan Jasuan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton yang kita jadikan doa. Semoga dalam kita berkhidmat di jemaah Nahdlatul Ulama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan dunia sampai akhirat dan senantiasa membawa barokah dan manfaat khususnya saat kerja Jasuan dan untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita laksanakan bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
waton minal iman wala takun minal hirman inhadu alal waton yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman wala takun minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanun faqoma kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman wala takun minal hirman indatu alal waton yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman wala takun minal hirman indatu alal waton Indonesia biladi anta unwanun faqoma kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama Yang wanita, Basarandu yang wanita, Basarandu yang wanita, Basarandu Pancasila, Jaya NKRI, harga mati Azwaja, akidah kita Ansor Banser. luar biasa. Terima kasih hadirin, mohon untuk duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Yalal Waton telah kita laksanakan bersama-sama. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tiba saatnya dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama kami persilahkan dari Ketua Satkoryon Kecamatan Susukan, yaitu Dan Kukuh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kene bae kene. Kene ketok kabeh. Terima kasih. Iki bukan live kok. Pertama, kepada sahabatku semuanya di Satkoryon Susukan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memenuhi undangan dari kami, dari pengurus. Tentunya sebelumnya kami juga sudah koordinasi dengan sahabat Pak Warna terkait acara pada malam hari ini, dan untuk acara sebenarnya pada malam hari ini tuh kita hanya
ngopi-ngopi santai saja seperti yang sudah saya share di grup itu, dan tidak ada acara formal-formal seperti ini. Namun saya juga terima kasih sudah dipandu oleh sahabat Ihsan. Ini adalah menjadi acara yang seperti acara resmi. Jadi nanti saya di sini akan sambutan sebentar saja, hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, mengingat ini masih di masa-masa PPKM, dan ini adalah perpanjangan yang kedua. Ini baru selesai pada tanggal ini, tepat pada tanggal ini. Maka kami itu sebenarnya mengundang secara resmi itu juga masih maju mundur karena beberapa kegiatan itu kita selalu dipantau oleh di tingkat yang di atasnya. Jadi menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat semuanya, setelah tanggal 8 ini, tadi pagi saya sudah share ada Imendagri lagi, perpanjangan lagi sampai dengan tanggal 22 Maret. Nah, itu membuat kita semua sebenarnya sedih ya. Kenapa perpanjangan lagi, dan keadaan ini semakin membuat kita itu terbatas dalam melakukan berbagai kegiatan. Jadi kemarin kita juga mau mengadakan kegiatan-kegiatan itu juga terkendala hal ini karena sudah masa pandemi. Jadi sebenarnya tidak ada kesatuan manapun yang mengizinkan mengadakan sebuah kegiatan di masa pandemi ini. Tidak akan ada baik dari Satgas atau tidak mungkin mengeluarkan izin. Makanya beberapa sahabat-sahabat yang di tingkat Satworkel kemarin banyak yang koordinasi dengan kami. Terima kasih untuk bagaimana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini. Jadi ini sekalian karena nanti juga ada sesi lagi. Jadi ini hanya saya menyampaikan sekilas, dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh sahabat ketua terkait perizinan yang di tingkat PC. Dan sekali lagi kepada sahabat semuanya, saya sahabat detik ini sangat berterima kasih kepada semua yang masih setia menjadi anggota dari Banser Sakronal Siswa. Tidak ada yang istilahnya kemarin di grup itu ada yang pensiun atau istilah apa, dan itu tolong sebenarnya itu hanya guyonan-guyonan di grup ya. Jadi semuanya masih bagian dari Sakronal Susuan. Jadi setiap panjenengan semua kegiatan apapun itu tetap terpantau. Jadi kegiatan semacam ini pasti ono sing wis update status WA, mesti di gawe status di WA itu. Nah, itu nanti yang menyimak itu kan nyebar kemana-mana. Jadi saya juga tidak bisa melarang atau membatasi pada semua itu hak panjenengan semua, namun bisa menjaga dan menghormati bahwa panjenengan semua adalah bagian dari Sakronal Susuan. Artinya apabila ada hal-hal yang menyangkut dengan Sakronal Susuan itu pasti berhubungan dengan kami pengurus, dan tentunya adalah BACG Bansor Kecamatan Susuan. Jadi setiap ada kegiatan apapun, saya harapkan untuk bisa koordinasi dengan kami di pengurus di tingkat atasnya, dan kami juga pasti koordinasi dengan sahabat ketua PAC. Termasuk kegiatan pada malam hari ini, sebenarnya sahabat juga bertanya, ini acaranya opo? Acaranya cuma ngopi-ngopi saja, temu kangen kepada sahabat-sahabat semua. Jadi sudah lama kita tidak mengadakan pertemuan, sampai ada
sahabat-sahabat baru yang sudah bergabung juga sampai detik ini banyak sekali sahabat-sahabat baru yang sudah bergabung, sudah ikut ngepam bersama kita di beberapa kegiatan kemarin, namun juga kita belum pernah berkenalan, bertemu di dalam satu forum seperti ini karena memang ada kondisi yang belum bisa memungkinkan untuk kita berkumpul secara resmi. Jadi memang sekali lagi harap dimaklumi terkait beberapa anggota mungkin yang tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut gabung PAM, mungkin punya apa ya, masih takut dengan keadaan yang semacam ini. Jadi kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati keadaan dari sahabat-sahabat yang di satkorkel masing-masing. Jadi intinya yang penting selalu koordinasi dan selalu menjaga bahwa kita itu satu keluarga besar Banser Satkorel Susuan. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita akan sambung lagi di acara lain-lain karena kalau sambutan itu kesannya kan resmi, jadi nyambung ke yang lain-lain nanti di forum santai saja. Mungkin dari sahabat-sahabat tadi sudah saya sampaikan di grup, barangkali ada kritik, saran atau unek-unek di tingkat Satkorkel yang ingin disampaikan, mumpung ini nanti kita satu forum, jadi bisa disampaikan kepada kami pengurus supaya kami dalam menjalankan organisasi ini juga bisa tertib, bisa lebih maju dari yang kemarin ada. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, demikian tadi sambutan yang pertama yang telah disampaikan oleh beliau dan Kukuh. Semoga kita dapat mengambil dari apa yang beliau sampaikan. Di antaranya bisa kita garis bawahi di masa pandemi ini berbagai aral dan rintangan yang membatasi kita untuk berkumpul, namun kita tetap satu, yaitu di bawah Satkoryon Kecamatan Susuan. Amin, Allahumma amin. Sahabat yang berbahagia, dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua PAC Kecamatan Susuan, yang mana akan disampaikan oleh sahabat Ketua PAC, yaitu sahabat Husni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Parwono, saya ucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi kumpulan silaturahim atau istilahnya kopdar sahabat-sahabat Banser Satkoryon Kecamatan Susuan. Sahabat saya Kasat Koryon, GP Banser, PLC GP Ansor Kecamatan Susuan, semua Kasat Korkel dan juga sahabat-sahabat anggota Banser se-Kecamatan Susuan. Untuk pada hari ini, malam ini mungkin pertama kali di tahun-tahun ini kita baru bisa kumpulan gitu. Jadi kita sifatnya santai mawon. Kalau mungkin sambutan dari dan Kukuh tadi banyak sekali informasi, tapi kalau disimpulkan sebenarnya cuma satu terkait dengan informasi aturan di PPKM. Dan itu sebenarnya sepele, tetapi
penting karena kita itu membawa nama baik organisasi sebenarnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Banyak hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa kita harus menjaga nama baik organisasi walaupun kita itu selaku anggota Bansar. Mungkin secara pribadi kalau kita pakai sudut pandang kesehatan, saya yakin adanya pandemi COVID tidak ada efek sama sekali kepada kita. Ibaratnya neng masyarakat ki COVID itu apa ibaratnya ngefeknya kepada kita itu ibaratnya 99% koyo-koyo kan rapate ketoro tur akeh sing ora rapate gagas kan ngoten nggih. Kita di lapangan seperti itu memang, tetapi karena kita itu salah satu badan otonom organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, kita harus tahu NU itu salah satu organisasi yang mensupport, mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu secara tidak langsung, apapun kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan, dibuat oleh pemerintah RI, ya harus didukung. Walaupun mungkin kita ada pro kontra, iki ora cocok. Kegiatan ini melaku, ya tekan melaku, orang yang efek ya apa. Tetapi kita harus ingat, kita di Satkoryon itu tingkatannya adalah kecamatan. Di kecamatan kita punya stakeholder satu tingkatan yaitu polsek, ada kecamatan dan lain sebagainya. Mereka juga punya tanggung jawab penuh secara instansi, secara organisasi. Nek opo-opo mereka juga harus tanggung jawab. Walaupun jane yo enek opo-opo kan ngoten nggih. Kita harus sadar itu secara kesehatan, tapi kita berbicaranya adalah secara aturan juga. Kenapa demikian? Satu contoh kemarin, sekitar 2 minggu yang lalu di konferansap di PAC Ambarawa, kebetulan waktu itu saya diamanai untuk jadi ketua sidang konferansap di PAC Ambarawa. Sebenarnya kalau dilihat jumlah personil acaranya itu dengan jumlah yang hadir di sini lebih banyak yang sini. Waktu itu ada rantingnya itu jumlahnya 10, terus kemudian per ranting itu diundang delegasinya 2, totalnya kan cuma 20. Dan itu ditambah yang mimpin-mimpin sidang di depan dan tamu undangan, kalau di total itu kan paling pol sudah 30. Itu saja karena tidak ada informasi pemberitahuan ke gugus COVID, ke kecamatan polsek, ketua panitia dan ketua PAC dipanggil polsek. Untung sesepuh kita itu jadi punya posisi di pejabat kabupaten, ada Pak Basari, ada Gus Janif yang selaku ketua PC bisa memediasi itu. Sebenarnya tidak muncul apa-apa, hasil kegiatan juga tidak memunculkan klaster COVID macam-macam dan sebagainya secara kesehatan, tapi kan itu kan harus kita taati sebagai aturan. Artinya apa? Kegiatan bukan berarti mati, tidak, vakum tidak, tetapi ketika melaksanakan kegiatan seperti disampaikan Kasat Koryon tadi harus ada koordinasi. Jadi misalkan ada apa-apa di Sohyo, semua itu mengetahui kan gitu saja. Jadi sederhananya seperti itu. Seperti kegiatan ini itu tidak masalah. Saya sebenarnya tidak ada larangan sama sekali kegiatan apapun. Kemarin kegiatan yang di Bakalrejo R6, yang Gus Yani waktu itu bisa rawuh, itu saya menyampaikan pemberitahuan dan mengundang beliau hadir. Itu saja yang jumlahnya mungkin dari sahabat-sahabat yang pada hari ini hadir dan waktu itu bisa menghadiri. Itu dari panitia termasuk saya berarti dipeseni oleh Gus Yani. Pokoknya kudu ada pemberitahuan atau izin dari polsek setempat atau kecamatan, kalau tidak silakan cancel saja. Sebenarnya kalau di lapangan beliau juga paham tidak akan terjadi apa-apa lah ibaratnya di lapangan secara kesehatan gitu. Tapi kan aturan kita harus karena apa? Membawa nama baik organisasi. Wong Ansor NU itu menyokong penuh untuk berjalannya pemerintahan di Indonesia. Kok malah banom-banome malah ngajari kegiatan sing di dalam aturan itu baru dilarang. Nah makanya sebenarnya seperti itu, kita harus ngomong antara kebijakan dari pemerintah dan juga ngomong di masyarakat yang sangat menginginkan kumpulan. Dan pada hari ini saya lihat dari sahabat-sahabat yang hadir, kita juga haus banget untuk kumpulan Kopdar seperti ini. Saya pun juga, tapi kita juga harus yang kita lakukan tentu harus punya koordinasi dengan tingkat atasnya atau pemangku kebijakan setempat. Maksudnya sebenarnya bukan berarti tujuan macam-macam, tidak. Yang penting ketika ada sesuatu nanti di belakang itu kita tidak atas berjalan secara ilegal. Cuma itu toh.
Kemudian yang selanjutnya ini beda terkait dengan kumpulan Banser. Perlu diketahui juga bahwa pada akhir bulan November Desember tahun 2020 kemarin ada konferensi besar atau kongres yang di Minahasa, pimpinan pusat BP Ansor. Itu salah satunya memutuskan peraturan organisasi yang terbaru sekarang. Jadi semua peraturan organisasi terkait Banser, terkait jalur Ansor, pengkaderan macam-macam, ada aturan yang dievaluasi dan juga itu diperbarui. Nah, di situ tentu salah satu halnya adalah setiap pimpinan organisasi mulai dari ranting sampai tingkat pimpinan pusat itu ada yang namanya akreditasi organisasi. Itu penting kenapa? Seringkali jadi evaluasi yang sudah-sudah. NU itu kegiatan wakil banget. Ansor akeh, Fatayat akeh, Muslimat akeh. Terus kemudian untuk yang Ibnu PBNU, tetapi dari sisi administrasi pun tidak ada. Maksudnya apa? Minimal gini. Ketika jenengan di rumah masing-masing, panjenengan sebagai anggota Banser, ketika ditanya, Mas, sampean ini anggota Banser, nggih Pak? Anggota Banser ning Kecamatan Suani piro? Jenengan sakit jawab, tidak akan bisa. Karena apa? Kita nggak punya database. Sponsor. Saya lanjutkan. Jadi maksudnya salah satu bentuk akreditasi itu adalah salah satu untuk penataan organisasi dari segi administrasi. Seperti kemarin yang sudah terdata di Ansor Kecamatan Susuan sampai Kabupaten Semarang, itu data secara angka itu ada 4.000-an lebih di Kabupaten Semarang. Dan itu masing-masing dari tingkatan ranting sampai dengan PAC itu nanti akan ada database-nya, didata masing-masing personelnya mulai ranting, kemudian kecamatan sampai kabupaten sampai tingkat pusat. Nah itu jelas nanti. Itu Bansernya. Ansor juga semacam itu. Jadi database itu sifatnya sangat penting secara organisasi. Yang kedua, secara kegiatan. Seringkali kita melaksanakan kegiatan paling pol-polnya kan foto-foto ya. Tapi sekarang juga setiap 1 tahun sekali itu diminta untuk menyampaikan pemberitahuan atau bentuk laporan kegiatannya. Tidak susah, cuma melampirkan kegiatannya apa wae sesuatu lakoni, cuma itu doang. Dan itu dilampiri dengan foto-foto, dan itu nanti terkumpul dalam akreditasi, dan itu merupakan bentuk penataan organisasi secara administrasi. Dan di Kabupaten Semarang ini sudah berjalan sekitar 10 PAC yang belum termasuk Susuan. Kenapa yang belum? Ini dikarenakan kemarin didahulukan PAC yang mau melaksanakan konferansap. Kebetulan di PAC Susuan itu di bulan Februari kemarin konferansapnya. Jadi untuk sekarang kemungkinan besar nanti di Maret ini akan ada akreditasi semua pimpinan anak ranting. Dan ini semuanya sudah saya sampaikan ke ketua-ketua ranting untuk membuat administrasinya. Itu sudah tak kasih contoh. Kalaupun nanti pengen lebih mudah lagi, tak kasih contoh dari yang ranting lain yang sudah diakreditasi, tinggal ngedit kan penak. Fotonya nanti silakan ambil dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau untuk kegiatan kebanseran atau PAC nanti silakan, kalau kurang-kurang foto koordinasi dengan dan minta lagi foto boleh disimpan. Laptopnya isinya foto sama video dong, tapi video apa kurang saya nggak tahu. Jadi nanti silakan komunikasi dengan Danita terkait dengan dokumentasi. Itu tujuannya apa? Kita itu sebagai organisasi tidak hanya berjalan di lapangan, tapi dengan catatan secara administrasi. Minimal panjenengan besok ketika sudah punya anak cucu dan sebagainya, aku bisa yuk Banser. Nah buktinya di anak enek foto, nenek kegiatannya, minimal kita punya sejarah di situ. Sejarah ikut berpartisipasi di situ. Jadi bukan berarti kita yang membesarkan Ansor, membesarkan Banser, tapi kita ikut besar di Ansor dan Banser. Jadi AWDW ning Ansor Banser ini bukan seperti organisasi yang lain terus sifatnya pragmatis, boleh duit dan sebagainya. Kita mencari berkah di sini, ngaji bareng di sini. Seperti itu. Maka di Ansor itu ada pembidangan yang utama. Yang pertama adalah Banser, yang kedua di jalur Ansor. Kalau yang Banser itu apa? Itu adalah kader inti Ansornya.
Fungsinya apa salah satunya? Itu kader penggerak di bidang pengkaderan. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan apapun yang ada di Ansor itu semuanya support utama di lapangan itu adalah dari Banser itu sendiri. Jangan salah mengartikan ketika ada kegiatan Rijal Ansor terus yang Banser orang teko, itu salah. Sejarah ketika munculnya pembidangan ada Rijal Ansor itu kan sifatnya untuk kegiatan amalia, ibadah ngaji. Lah sopo sing dijak ngaji itu adalah sahabat-sahabat yang Banser. Karena dulu dalam sejarahnya ketika awal mula Ansor itu terbentuk, dhisik iki Banser wakeh banget. Ning Banser ki sifatnya nek jalan kok. Dan waktu penjajahan Belanda sampai Mbah Hasyim Asy'ari sampai dengan sesepuh-sesepuh itu membentuk yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Di situ di dalamnya ada Banser. Banser itu akeh pemuda-pemuda yang sifatnya secara lapangan itu punya semangat yang tinggi. Akan tetapi di situ orang do muda ngaji. Nah, salah satunya itu adalah dimunculkanlah salah satu bidang yang namanya Rijal Ansor. Tujuannya adalah ngaji untuk sahabat-sahabat Banser. Tapi sekarang malah kadang-kadang bahasanya walik. Nah, nek Rijal Ansor wis mangkat sing Ansor-Ansor tok sing Banser mah ora iku mah kleru. Sebenarnya Rijal Ansor itu memfasilitasi sahabat-sahabat Banser untuk ngaji. Tugasnya yang menyelenggarakan itu adalah pengurusan, di pengurus. Malah yang utama itu semuanya yang nyopot sampai apa siapa yang hadir dan sebagainya jadi kebahagiaan konco-konco Banser. Itu seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya untuk tahun 2020 dan 2021 mulai Maret itu kan sudah mulai pandemi Covid. Di 2021 ini juga masih, kalau melihat dari laporan penganggaran di setiap kementerian, saya melihat sampai bulan Desember nanti masih ada bantuan-bantuan Covid. Kalau diartikan berarti koyoke Covid itu tekan Desember belum bar. Ini otomatis. Kalau lihat lagi dari berita yang akurat dari CNN yang untuk yang apa namanya di luar negeri, WHO juga menganalisa nanti 2021 juga belum selesai. Artinya kita kalau tarik kesimpulan dihubung ke kegiatan Ansor Banser, otomatis nanti kegiatan di lapangan masih minim. Dan ini tidak hanya berlaku di Susuan, di semuanya. Bahkan saya di grup ketua PAC sampai sekarang juga tidak ada laporan-laporan kegiatan di lapangan sama sekali. Maka dari itu Gus Hani selaku ketua PC menyampaikan, mumpung ya bukan mumpung ya, karena kita mengambil inisiatif ketika ini masa pandemik, tolong digunakan untuk penataan organisasi, secara administrasi dan lain sebagainya. Maksudnya begini, ketika ada ranting yang sudah habis waktunya, maka segera reorganisasi atau rapat anggota. Sehingga reorganisasi, segera pengajuan SK. Setelah pengajuan SK, kegiatan berjalan secara normal, rapat koordinasi untuk kegiatan lapangan sesuai dengan koordinasi di wilayah setempat. Dan itu dilanjut dengan ada akreditasi dan sebagainya, seperti itu. Maka kita akan berjalan organisasi itu tertib administrasi, tertib kegiatan dan koordinasi berjalan. Itu sederhananya makanya. Terus kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan juga, di 2020 awal atau 2019 akhir kemarin kita mengadakan PKD di Pondok Pesantren Al-Huda Peta. Nah, untuk 2020 di kepengurusan PC, karena di PC itu instrukturnya itu jumlahnya minim, maka disepakati kegiatan pengkaderan untuk PKD itu dijadwalkan supaya tidak tabrakan. Karena kemarin banyak ada beberapa PAC yang mengajukan untuk mengadakan PKD di masa pandemi ini, kebetulan jadwalnya tabrak-tabrakan, akhirnya dibagi. Termasuk semua kecamatan di 19 kecamatan Kabupaten Semarang, untuk kecamatan Susuan mendapatkan jadwal di bulan September tahun ini nanti PKD-nya. Cuman PKD nanti sifatnya beda dengan yang dulu. Kalau dulu 2 hari atau 3 malam nonton ya. Kalau yang sekarang pengkaderannya sifatnya sederhana, kurikulumnya yaitu pagi sampai sore cuma 2 hari. Dan ada ketentuan nanti untuk masalah konsumsi setiap peserta bawa sendiri-sendiri. Jadi panitianya untuk pina. Jadi kalau dulu misalkan di Tengaran ada kegiatan PKD, kita bisa mengirim ke sana. Atau kalau sini ada dari Tengaran ke sini, di wilayah lain ke sini, nanti kita melaksanakan secara
internal masing-masing. Tujuannya apa? Itu adalah memfasilitasi sahabat-sahabat yang sampai detik ini sudah bergabung di Ansor, sudah bergabung di Banser, tapi belum pernah melaksanakan kegiatan pengkaderan. Terutama khususnya pengurus-pengurus itu sifatnya wajib. Karena sesuai dalam PDPRT memang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya dan teman-teman untuk yang pengurus BPH ini merencanakan di tengah-tengah waktu ini, tapi karena PC sudah menjadwalkan seperti itu, nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan di bulan September tanggalnya 18-19. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga, khususnya di Banser, ini nanti jangan kaget. Kalau untuk pimpinan Kasat di setiap organisasi itu yang memilih bukan dari anggota atau tim formatur masing-masing. Kalau kemarin ketika setelah pemilihan ketua, saya terpilih ketua, terus kemudian membentuk yang namanya kepengurusan, salah satunya ada Kasat Koryon, khusus di bidang Banser itu tidak bisa dipilih langsung oleh tim formatur tersebut, tetapi PAC hanya diperbolehkan mengusulkan 3. Nanti yang menentukan siapa yang jadi Kasat Koryon itu adalah Satkorcap. Jadi ada uji kelayakan di tes secara wawancara dan lain sebagainya, sudah pengkaderan sampai apa, usia berapa dan seterusnya, pengetahuan tentang Banser bagaimana. Tujuannya apa? Supaya Kasat Koryon itu benar-benar tahu tentang organisasi dan tahu tentang Banser. Itu seperti itu. Jadi bukan yang milih kita, walaupun kita punya pandangan si A, tetapi dia oleh Satkorcap belum layak, ya tidak boleh. Itu seperti itu. Tujuannya apa? Ben organisasi ini tertata. Karena selama ini memang berjalan ya apa adanya. Tetapi untuk yang di Klaksar mungkin di waktu-waktu yang dekat ini belum ada untuk di Klaksar. Jadi mohon maaf untuk yang sahabat-sahabat Banser yang mungkin belum bisa dan punya kesempatan untuk di Klaksar, nanti kemungkinan besar juga di tahun berikutnya. Untuk yang sementara adalah PKD dulu untuk yang sahabat-sahabat Ansor. Terus kemudian terkait dengan Banser lagi, karena yang lebih saya sampaikan adalah terkait kebanseran, karena sahabat-sahabat yang berkumpul 99% ini kan Banser. Karena yang Ansor ketoknya khusus Ansor tok wi ketoknya nggak ada. Jadi intinya ngeten, panjenengan ampun salah membedakan. Iki nak Ansor apa Banser itu jadi beda gitu. Jadi Banser ki yo mesti Ansor, nek Ansor kuwi udah mesti Banser. Artinya sopo wong sing wis mlebu Banser itu pasti dia itu otomatis Ansor. Panjenengan lihat di bed masing-masing itu. Banser kan judulnya Ansor ya gitu. Jadi kita itu di bawah komando Ansor. Komandannya ini di sini kalau susuan itu sahabat hukum. Terus kemudian ketua PAC saya sendiri. Maka otomatis secara garis koordinasi ketika ada kegiatan Satkoryon, koordinasinya ada 2. Satu ke ketua PAC, yang kedua ke Satkorcap PC. Ini alurnya kan. Jadi ketika ada kegiatan apapun koordinasinya ke situ, jangan yang lain. Satkorkel juga, Satkorkel otomatis koordinasinya ke ketua ranting dan ke Kasat Koryon. Niku garis koordinasinya semacam itu. Yang selanjutnya saya menyikapi banyak masukan, mungkin keluhan dari sahabat-sahabat yang mungkin itu tidak mungkin saya sampaikan siapa dan di mana. Pada intinya yang perlu saya sampaikan adalah satu, bahwa organisasi ini punya aturan, punya kebijakan. Tentu satu yang paling panjenengan pegang adalah kita harus satu komando. Mbah piye kuwi apik eleke awake dhewe kudu sanggo bareng. Jangan sampai di dalam organisasi muncul kelompok organisasi. Jero Banser malah duwe kumpulan dhewe-dhewe. Maksudnya kumpulan dhewe-dhewe apa? Muncul blok-blok kubu-kubu sendiri-sendiri hanya kepentingannya karena tidak suka dengan si A si B. Itu kalau organisasi kok di dalamnya sudah muncul hal-hal semacam itu, maka yang terjadi pasti organisasi tersebut pasti akan rusak. Nah, kita menghadapi organisasi lain itu sangat mudah karena jelas. Tapi kalau kita menghadapi permasalahan yang di dalam internal, itu sing angel. Ketoke awor api jebule ora. Lah itu susahnya di situ. Kita kembalikan saja kesadaran kita, niatnya awake dhewe mlebu ning Ansor Banser ki apa to? Apa ya arep golek jabatan? Tidak. Golek duit ya tidak.
kita mencari berkah di sini. Kegiatan ini apa yang kita laksanakan semuanya mengandung berkah. Ora sedadak golek kae ketuane ngene, kae komandane ngene, kae porlape ngene, kae pengurus ngene, itu tidak akan ada habisnya. Karena apa? Setiap orang tidak ada bisa yang sempurna. Tetapi ketika ada seorang pimpinan mendapatkan kritikan, ya jangan marah. Jadi kita harus antara yang atas dengan yang bawah harus saling ngomong. Maka di situ akan muncul semangat satu komando, kesadaran niat kita dari awal, monggo kita tata bareng-bareng. Saya selaku ketua PAC sangat menyadari tidak mungkin seperti apa yang panjenengan inginkan. Kasat Korien juga semacam itu, bahkan sampai ketua Ansor tingkat pusat pun pasti akan seperti itu. Tetapi di situ secara organisasi kita kan punya aturan. Lah monggo, karena mau tidak mau seringkali masing-masing dari sahabat-sahabat semuanya yang mungkin banser-banser yang sudah lama itu kan paham banget lah, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, pendidikan berbeda-beda, ngurusi organisasi sing jerone kuwi SDM-e pendidikan beda-beda kuwi susah banget. Susahnya bukan masalah lenoto, tapi le ngomong. Ada yang sifatnya kaku pakai aturan, ada yang sifatnya nyepeleke aturan, ada yang karepe bener terus, ada yang enek sing mutungan juga ada, enek sing nek ora ambek iki wegah dan sebagainya. Hal-hal semacam itu mau kita hilangkan. Ini salah satu bentuk kita kumpulan di sini, tujuannya kita ngumpul bareng, ngopi bareng, kita satukan tekad kita, niat kita bersama. Nek enek apa-apa, ayo di sengguyung bareng. Enak kegiatan yang gendang, ya ayo diwangi bareng-bareng. Enak tipek, ya ayo diwangi bareng-bareng. Kan enak kan gitu kan. Kita punya teman banyak, ronor ini enak. Gak usah saling nyasar lah, kan gitu loh. Ini saya nggak bicarakan siapa-siapa, saya cukup menyampaikan untuk diri saya sendiri. Ya semoga saja bisa kepada sahabat-sahabat semuanya. Jadi yang paling saya inginkan dulu ketika saya itu diminta diamanai menjadi ketua PAC, satu syarat yang saya inginkan, selama sahabat-sahabat itu belum satu komando saya siap, nek ora aku gak. Karena apa? Aku tidak pengen organisasi iki gondelan sarunge kiai kok enek jerone malah donggole kepentingan itu. Di dalam NU, dalam Ansor pasti ada kepentingan apapun secara pribadi mungkin saja ada, tapi mohon jangan sampai digunakan untuk merusak organisasi. Kok ndak kualat. Masalahnya nek kualat wis karo ulama karo kiai iki kadang-kadang sok medeni ya. Ora krasa tapi kadang-kadang ning awake dhewe. Kita jaga alma mater kita. Ngoten nggih? Sepakat nggih. Yang jelas apa yang saya sampaikan tentu menurut panjenengan enek sing ora apik, ya monggo. Saya menyampaikan apa adanya, tujuan saya apa? Banser ini di saat Korien Susukan piye carane luwih gede secara kuantitas, luwih gede secara kualitas. Kuantitas maksudnya apa? Konco-konco sing ning omah sing urung melu Ansor, urung melu Banser ae dijak. Ora usah dadak terlalu kaku dulu nek jenenge ngejar. Orang duwe seragam, ya enggak apa-apa. Yang penting ikut dulu. Nanti lama-lama juga setelah punya kesadaran, ikut dengan teman-temannya, nanti juga akan beli sendiri. Seperti itu. Tidak usah jaga gitu. Terus kemudian ketika sudah sampai di dalam, yo rasa dadak di cuci otak eke ojo awor iki anak ngono wis ora dadi meneh. Wis pokoknya kita punya pimpinan di organisasi. Ranting ada ketua ranting, Banser ada kasat kortel. Di PAC ada ketua PAC, Bansernya ada kasat korem. Ketika ada sesuatu silahkan ada masukan, silahkan menghubungi secara pribadi. Termasuk saya ini sudah banyak sekali masukan ABCD karena kaitannya dengan si A, si B dan sebagainya. Ya secara pribadi sudah saya usaha untuk mediasi. Alhamdulillah juga clear. Yo kadang-kadang jenenge menungso, kadang kumat itu biasa. Mau apik, kadang elek-elek itu hal biasa. Apalagi kadang-kadang berhadapan dengan pas ada waktu-waktu di tahun-tahun atau bulan politik. Nah, ngono kuwi efeknya juga termasuk banyak juga. Nah, hal itu gini lah, kita biarkan ke sahabat-sahabat punya apa kerjaan masing-masing di politik apapun kan. Kita berbicara Ansor ya Ansor wis ngono tok wae. Beda ning jerone enek sing sugih, enek sing ora, enek sing melu politik, enek sing ora. Itu wis biarkan masing-masing. Luwih penak. Jadi awake dhewe mikir ki slow, teduh,
atine ya ditata sing apik, kita dengan teman-teman sing urung kenal ayo kenalan, awake dhewe dolan ning ndi seluruh desa kita punya kanca-kanca Banser, kanca-kanca Ansor kan enak banget. Misalnya nek kono kebanan atau dia tinggal telepon ngomong ning grup tulung aku enek kene dan sebagainya lah. Nek wis ngono kan wis penak. Jadi arep ngopi ning ndi ngono kuwi serasa tidak mikir ning sapa-sapa. Karena apa? Kita wis tidak punya rasa sentimen secara pribadi antar anggota. Oke. Nah, monggo nek ada yang tidak matuk cukup dimpet mawon. Ampun disampaikan di forum. Malah dirapi. Enak matuk ya silakan matuk gitu aja. Karena saya menyampaikan seperti ini fungsinya bukan secara pribadi saya. Saya ketua iki ibaratnya saya sok konlerane ora apa-apa, saiki konleren ora apa-apa. Tapi saya tidak berharap Ansor Bansere rusak gara-gara itu, gitu loh. Oke. Jadi panjenengan semuanya saya yakin sudah punya niat bagus untuk kegiatan setelah ini nanti seperti apa kita saling membantu. Kok misalnya gedahan ketuane anyar terus konsultasi teko kancane enggak apa-apa, nggonmu piye kegiatannya piye, saling komunikasi kan enak. Jadi bisa dolan, bisa ngobrol dan sebagainya, nanti silakan saling berkomunikasi. Terus kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, mohon maaf Rodo Dowo karena ini mumpung ketemu, saya juga menyampaikan ini bukan tujuan secara pribadi tapi untuk secara organisasi. Untuk sahabat-sahabat nanti ketika dalam pengepaman kemarin ada yang tanya pada saya sampai 5 orang. Intinya gini, Mas kegiatan pengepaman itu untuk atau ini? Saya tanya dulu, untuk orangnya ini tergantung sing dipahami apa sih? Nah kegiatannya dangdutan ampun. Nah sing dipahami pengajian MTA yojo kan ngoten niku lho. Jadi tergantung kegiatan iki sing dipahami apa sih. Sing kedua gandeng iki lagi musimnya pandemi Covid dan banyak aturan-aturan yang diturunkan terbitkan pemerintah, kita juga njogo ngomong. Artinya ketika ada kegiatan sifatnya lingkupnya desa, yo saora-orane nek kegiatan ngenek kayak kuwi ada diketahui oleh Pemdes. Kalau dusun ya Pak Kadus. Maksudnya apa? Kita ada koordinasi. Sifatnya pemberitahuan sudah cukup. Maksudnya apa? Ojo sampai kok nek enek negatifnya sing disalahke Ansore Bansere dikira arti aturan. Kan ngoten. Ora mungkin sing disalahke itu apa siapa-siapa. Mesti ketuane dhisik dhewe itu pasti. Saya itu sudah berkali-kali cuman ya saya diam saja. Ibaratnya ketika ada hal-hal semacam itu saya koordinasi secara pribadi sing jelas ojo sampai info sing ora apik meraman ning ngene anggota saya seperti itu. Jadi nek apa makanya jadi ketua itu bukan hanya hal yang mewah itu tidak, tapi nek dirasake itu bebannya sebenarnya juga banyak. Mungkin bisa ditanya ketua ranting, kasat koryon, kasat korkel, beban ngomongnya itu loh, ngomong anggota, ngomong mungkin pemangku kebijakan, ngomong pimpinan sak dhuwure dan sebagainya kudu ngaroke. Padahal jenenge ngomong anggota tok kadang-kadang angel kan ngoten nggih. Lah monggo kita saling mengguyung, nek enek koordinasi disampaikan info pengembangan di sini. Ono ku rasa tidak yel-yelan. Sing siap ngepam, sing ora iso yo rasa tidak kakean komplain itu aja. Penak ngoten mawon. Jadi sing ditunjuk jadi korlap siapa, ya udah laksanakan. Kalau memang tidak bisa sampaikan ke kasat korlap. Saya hari ini nggak bisa, nanti bisa diganti yang lain. Terus kemudian koordinasi itu gini, kalau ada kegiatan di tingkat ranting itu boleh dipahami cukup di ranting tersebut. Koordinasinya cukup dengan satkorkel dan ketua ranting. Tapi kalau melibatkan anggota di luar ranting, walaupun kegiatannya di ranting, ini kita kasih contoh ngeten nggih. Timpe enek kegiatan, kok dipahami wong timpe, kok kurang nambah susukan. Maka karena itu sudah mengambil dan mengajak sahabat-sahabat di luar ranting, maka harus koordinasi dengan Satkoryon dan Satkoryon nanti harus koordinasi dengan PAC. Ora kok terus kudu diwongke itu bukan, tapi fungsi koordinasi nek enek apa-apa ketua ki ngerti, ngoten lho maksudnya. Jangan sampai kok enek pengepaman Satkoryon tekoni. Mas, enek ngepam kegiatan apa? Satkoryon ora ngerti apa-apa. Aneh kan? Ketuane yo ora ngerti apa-apa. Ketika terjadi hal yang kurang diinginkan, mungkin ada serta negatif, mesti sing di jalur koordinasi itu ketuanya. Jadi minimal tahu gitu aja. Jadi tidak akan mempersulit. Saya itu tidak akan mempersulit.
Kalau untuk yang di TV kalau nggak salah ada kegiatan di Sumber kan gitu. Cuma nanti gitu. Di malam minggu atau kapan? Nggak apa-apa, Bu. Di PAMI nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Yang jelas mungkin kearifan lokal. Kalau di lokal itu mungkin ada pengajian dan sudah diketahui ya nggak masalah, gitu aja. Tapi nek kira-kira butuh ke rada akeh di luar tim baik monggo koordinasi dengan Satkoryon. Kalau cukup di sini ya silakan Satkortel dengan ketua rantingnya masing-masing. Cukup diinformasikan saja ke Satkoren atau ketua PAC, sifatnya hanya memberitahu, enggak apa-apa. Monggo nggih. Sing jelas yo awake dhewe kudu ngomong masyarakat, ngomong organisasi, ngomong aturan. Golek solusi tengah ning ora usah dadak ayel-ayelan. Ojo golek benere dhewe. Jadi nek iso yo aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Jadi kita saling nek iso ki aja terus aku sing bener dhewe aja. Nek iso ya wis aku sing salah lah, aku sing ngalah. Nek padha ngalah iki paling penak banget. Nek padha golek bener ya aku ora nek sing iso sing atase wong kabeh golek bener. Ngoten nggih. Itu yang saya sampaikan. Saya yakin yang saya sampaikan itu banyak menyinggung panjenengan semuanya, tapi niat saya adalah tujuan untuk kebersamaan, membangkitkan semangat panjenengan di Banser maupun di Ansor. Nah, kumpulan-kumpulan semacam ini monggo secara berkala boleh-boleh saja, yang penting tidak ada resisten di wilayah tersebut, itu tidak masalah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo setelah ini nanti ada sifatnya apa nanti dan Miftah memandu nenek masukan atau kritikan biye utawa sing urung mudeng arep ngobrol bagaimana ora usah formal mungkin sing formal ben saya dengan dan bukuh gitu tok tadi sing liyane pakai basa Jawa ora kok ngobrol biasa jadi sing penting padha ngertine nek arep teko ya teko nek diskusi enggak apa-apa ning ora usah dadak sifatnya menjatuhkan tapi piye carane membangun organisasi itu nggih saya akhiri dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua telah berlalu dari sahabat Ketua PAC Kecamatan Susukan, sahabat-sahabat yang berbahagia maupun yang tersinggung yang saya hormati. Juga tak lupa diucapkan selamat datang Sugeng Rawuh bagi para sahabat-sahabat yang baru saja hadir. Izinkan kami mengulangi tema pada malam hari ini, yaitu acaranya Kopdar. Juga nanti ada sambung rasa yang mana akan dipandu oleh dan Miftah. Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, sebelum menuju ke acara ramah tamah, ada baiknya marilah kita satukan niat, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana akan diimami oleh beliau dan khairul anam. Waktu sepenuhnya kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah bi karamati Syaikhul Qadir Jilani wa ala kulli niyatin shalihah. Lidha fil balaya wal fitan wal fi hadha zaman wa naqdi hajatina wa nisal umurana wa radini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yu'afil wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa qala rabbi ud'uni astajib lakum. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha waghfir waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal musaharatina wa masyayikhina wa muallimina wa dzil haqqi wajibati alaina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa dini wa dunya wal akhirah, khususan amra jamaah Nahdlatul Ulama, khususan amro BAC Kecamatan Susukan. Yasir lana kula asir bitaisir la asir lasir lana kula umri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa talamidina wa jama'atina khususan hadhihi jama'ah min ahli al-ulum wal khairat wal Qur'an wal amali ilmi al-Qur'an wal ta'ah wa min madhhabi ahli sunnah wal jama'ah nahdiyah al-ansariyah wal bansariyah wa la taj'al min ahli syarri wal fitnati wal ma'asi wal dhair. Allahumma asul mithal thawabna Qur'ana min suratil Fatihah wal ikhlas wal mu'awwidatayn wal istighfar wa salatin nabi wa tahlil wa tasbih hadiyatan wa fasilatan li hadrati habibina wa syafina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baiti ajma'in. Thumma ila hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin awliya wal ulama al-amin wa syuhada'i wa syuhadin. Khusna hadrat ahli silsilah qadiri wa hanna syaban yakhulna hadrat sultan awliya sayyidina syarul qasim qadir jilani wa sayyidina syekh Abdul Qasim Junaidi Baghdadi wa la hadrati awliya itisra'ah fil jabi wa nakhusu la hadrati syekh Simbagiyai Haji Hashim Asari wa zawjatihi wa usulihi ma wa furiya wa dhurriyyatihi wa walidayhima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nakhrim la hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa li jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan arwahil madhkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa wasi' qabrahum wa nawwir qabrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Irfa' lahum darajat wa ghfir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ijabatil mas'ul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada malam hari ini kita telah sempurnakan dengan pembacaan doa. Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, sebelum acara ramah-tamah dibantu oleh beliau dan Miftah, tentunya saya yang membacakan acara pada malam hari ini banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak kira orang tutup.